Bab 569, Investigasi. Jordan mengangguk. Orang Korea Selatan tidak hanya menggunakan Harry. Mereka sangat kaya sehingga mereka bisa menghabiskan uang untuk membuat netizen bodoh memamerkan foto ibu mereka. Dengan cara ini, orang Korea Selatan dapat dengan mudah memindai melalui rentetan posting dan memilih orang-orang yang memenuhi persyaratannya, dan kemudian mendapatkan orang itu melalui cara apapun. Menekan tangannya di atas kepala Lauren, Jordan memberinya senyum manis. Aku tidak punya perasaan apapun pada ibumu. Jangan menganggapku sebagai orang seperti itu. Lauren tersenyum. Tentu saja aku tahu kamu tidak. Intinya adalah bahwa ibu saya berpikir Anda tertarik padanya. Haha, aku tidak menyangka ibuku begitu narsis. Dia bahkan mungkin berpikir bahwa kakakmu menyukainya. Jordan tersenyum, banyak wanita berusia 20-an menyukai pria berusia 40-an. Maka tidak heran jika banyak pria berusia 20-an menyukai wanita berusia 40-an. Selama ibumu tidak membenciku, selama pernikahan kita tidak memengaruhi hubungan ibu anakmu, aku lebih suka dia memperlakukanku sebagai menantu yang tidak bermoral yang memiliki desain padanya. Petik 2. Lauren tersentuh dan dia meletakkan tangannya di atas tangan Jordan. Dia tahu bahwa ibunya memiliki banyak prasangka terhadap Jordan. Ditambah dengan insiden dengan Brad, hubungan mereka bertiga selalu menjadi masalah besar. Tidak heran kakekmu merawat kalian bertiga sejak usia muda dan menyuruhmu melakukan semua jenis misi pelatihan. Kekayaan yang Anda warisi dapat mengubah seluruh dunia. Hubi, tiba-tiba aku merasa sangat gugup. Jika kaulah yang akhirnya bertanggung jawab atas Steles, apakah ini berarti setiap gerakanku dapat mempengaruhi seluruh dunia? Jordan mencubit wajah Lauren sambil tersenyum. Betul sekali. Jika Anda berkelahi dengan saya suatu hari dan mengungkap Porsche 888 ke dunia dalam kemarahan, seluruh industri mobil akan meledak. Lauren merasakan ketakutan sekaligus antisipasi. Wanita mana yang akan menolak status seperti itu? Dia bertanya lagi, apakah putra Anda dengan Hailey akan mewarisi tanggung jawab masa depan untuk memerintah dunia? Aku tiba-tiba iri pada Hailey. Jika dia tahu bahwa putranya dapat mempengaruhi dunia di masa depan, dia akan sangat bahagia. Lauren benar. Hailey selalu sia-sia dan dikejar tanpa henti setelah status sosial yang tinggi, ingin dikagumi dan disembah. Jika dia tahu rahasia keluarga Stelle dan tahu bahwa putranya akan menjadi penguasa dunia di masa depan, dia pasti akan merasa sangat arogan. Jordan berkata, kakek dan ayah saya lebih menyukai anak laki-laki daripada anak perempuan. Namun, saya pikir pria dan wanita adalah sama. Apakah mewarisi bisnis keluarga atau mengubah dunia, saya percaya bahwa wanita juga dapat melakukannya dengan baik. Anak saya dengan Hailey masih terlalu muda. Sementara itu, Chloe sudah berusia 4 tahun. Saya ingin merawat Chloe mulai sekarang. Bagaimana menurutmu? Sebagai seorang gadis dari ibu kota, Lauren tidak pernah merasa dirinya lebih rendah dari para pria. Chloe sama seperti dia. Meski begitu, Lauren tidak pernah menyangka Jordan menginginkan Chloe menjadi pewaris generasi keempat keluarga Stelle. Lauren mengangguk. Iya, Chloe pasti akan tampil sangat baik. Keesokan paginya, Jordan terbangun sendirian di kamar tidur. Dia ingin memiliki satu wanita di setiap lengan tadi malam, menikmati momen yang tidak bisa dinikmati pria biasa. Yang mengejutkan, Victoria dan Lauren memilih untuk tidur bersama. Selain itu, mereka menutup pintu dengan rapat dan menolak membiarkan Jordan masuk. Jadi Jordan tidak punya pilihan selain menangkap Lauren, yang sendirian, setelah bangun tidur. Dia menyeretnya ke kamarnya dan mengulangi apa yang telah terjadi bertahun-tahun yang lalu di ruangan gelap itu. Setelah itu, Lauren membantu Jordan mengenakan pakaiannya sambil tersenyum. Dia merapikan pakaian dan rambutnya sebelum berkata kepadanya, Hubi, semoga berhasil. Saya harap Anda dapat menemukan apa yang diinginkan orang Korea Selatan. Petik 2. Jordan tersenyum dan pergi dengan foto Marissa. Tak lama kemudian, Jordan bertemu dengan Harry. Keduanya bergegas ke klub pribadi tempat pria Korea Selatan itu memilih untuk bertemu. Klub ini tersembunyi dengan baik dan tidak berada di pusat kota yang ramai. Memang tidak terlihat besar dari luar, namun ketika mereka sampai di lantai tempat pria Korea Selatan itu berada, mereka bisa melihat bahwa interiornya terlihat sangat mewah dan berkelas. Semua orang tahu bahwa orang Korea Selatan menyukai hal-hal yang indah dan sangat mementingkan desain interior. Banyak toko di sebagian besar negara seragam dan tidak memiliki karakteristik khusus. Namun,
Itu benar-benar berbeda di jalanan Korea Selatan. Dekorasi setiap toko sangat istimewa dan indah. Orang Korea Selatan itu sibuk dengan orang lain dan Jordan serta Harry harus menunggu setengah jam sebelum mereka dipanggil. Saat akhirnya memasuki ruangan, Jordan melihat seorang pria berpenampilan khas Korea Selatan dalam setelan jas dengan sosok langsing dan berkacamata. Ini bukan pertama kalinya Harry bertemu pria ini. Dia mengambil inisiatif untuk berjalan ke depan dan menjabat tangannya. Lama tidak bertemu. Biarkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Tuan Stelle. Saya menyebutkannya kepada Anda sebelumnya. Petik 2. Jordan juga menjabat tangannya. Orang Korea Selatan itu sangat langsung. Stelle, apakah kamu membawa foto ibu mertuamu? Jordan mengeluarkan foto Marissa dari sakunya dan menyerahkannya padanya. Harry berkata, Bibi Marissa adalah kecantikan nomor satu di ibu kota ketika dia masih muda. Dia pasti memenuhi kebutuhan Anda. Jika dia tidak memenuhi persyaratanmu, aku akan memakan kotoranku sendiri. Orang Korea Selatan itu melihat foto itu dan mengangguk. Kemudian, dia berkata dengan serius, tidak masalah apa yang saya katakan. Bos saya yang akan memutuskan. Tunggu sebentar, saya akan mengirim foto itu ke bos saya. Petik 2. Pria itu memindai foto di ponselnya dan mengirimkannya ke bosnya. Di sebuah rumah pribadi di Seoul, Korea Selatan. Seorang pria parubaya duduk di kursi rotan, menikmati pelayanan dua wanita cantik di sampingnya. Salah satu dari mereka memijat lehernya sementara yang lain memberinya anggur. Kedua wanita cantik ini masih muda dan berada di puncak kehidupan mereka. Satu tampak seperti dia berusia sekitar 20 tahun, sementara yang lain tampak seperti dia berusia paling banyak 30 tahun. Yang Suk, Yang, kalian berdua melayaniku dengan sangat baik tadi malam. Memang, wanita dewasa tahu bagaimana melayani pria dengan lebih baik. Hahaha, hanya dengan melihat wajahmu, siapa yang bisa mengatakan bahwa usia gabunganmu lebih dari 70 tahun. Saat pria parubaya itu berbicara, dia bahkan dengan tidak hati-hati mengulurkan tangan untuk membelai kedua wanita muda. Kedua wanita cantik itu tidak berani menolak. Dari ekspresi dan tindakan mereka, sulit untuk mengatakan apakah mereka benar-benar bersedia melayani pria parubaya ini. Telepon pria parubaya itu berdering. Ponsel itu bukan salah satu model populer di pasaran. Sebaliknya, itu sangat kecil dan tampak seperti kartu bank. Dengan lambaian tangannya, layar segera muncul di depannya sebagai proyeksi holografik. Dia melihat foto Marissa ketika dia masih muda. Dia langsung tercengang dan bahkan lupa menelan anggur di mulutnya. Pria parubaya itu benar-benar tercengang. Sebenarnya ada kecantikan kelas atas di AS. Bab 570, bos Anda adalah Park Chan-yang. Pria parubaya ini adalah Park Chan-yang, generasi kedua dari keluarga rahasia Taman Korea Selatan. Dalam game virtual, dialah yang menabrak Jordan. Dia berusia awal 30-an dan berpakaian indah. Dia tampak agak ramping dengan pakaian, tapi telanjang, dia sebenarnya cukup berotot. Dengan latar belakang dan penampilan keluarga Park Chan-yang, dia bisa mendapatkan wanita manapun yang dia inginkan. Karena itu, dia tidak lagi tertarik pada wanita biasa, terutama wanita seusianya. Dia merasa itu tidak menantang sama sekali. Dia lebih suka wanita dewasa, tetapi di sisi lain, dia menemukan mereka agak terlalu tua. Oleh karena itu, orang ini telah meminta tim peneliti medis keluarga Park untuk membuat obat khusus. Ketika Park Chan-yang melihat foto Marissa ketika dia masih muda, dia tidak bisa berhenti memujinya. Dia bahkan menunjukkan fotonya kepada dua wanita bersamanya. Yang Suk, Yang, apa pendapatmu tentang wanita ini? Bagaimana dia dibandingkan denganmu ketika kamu masih muda? Petik 2. Melihat foto tersebut, kedua wanita itu pun tak henti-hentinya memuji Marissa. Aku sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kecantikan dan auranya. Aku juga tidak. Dia terlalu cantik. Park Chan-yang tertawa terbahak-bahak. Meskipun saya selalu memandang rendah orang asing, kecantikan asing tahun 1980-an memang lebih unggul dari Korea Selatan. Di AS saja, mereka memiliki Michelle Pfeiffer, Demi Moore dan Farrah Fawcett. Tapi Korea Selatan hanya memiliki Kim Hee-sun. Saat dia berbicara, dia melihat foto Marissa dan tersenyum. Sungguh sia-sia membiarkan kecantikan seperti itu menjadi wanita parubaya. Tuhan telah memberi saya kemampuan untuk mengembalikan wanita muda mereka. Saya ingin memberikan hadiah ini kepada semua orang.
Park Chan yang bertindak seperti dia adalah dewa. Dia menjawab bawahannya, SS. SS adalah evaluasi Park Chan yang tentang penampilan Marissa. Di clubhouse pribadi di ibu kota. Ketika orang Korea Selatan menerima balasan bosnya, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada Harry. Selamat. Bos saya sangat menyukai ibu mertua teman Anda dan telah memberinya penilaian yang sangat tinggi. Untuk berterima kasih karena telah membantuku menemukan kecantikan terbaik, aku akan memberimu $800.000 sebagai hadiah. Dengan itu, pria itu mengeluarkan sebuah kotak dari lemari dan menyerahkannya kepada Harry. Ini uang tunai $800.000. $800.000. Harry sangat gembira. Dia tidak berharap hadiahnya begitu murah hati. Ketika Harry membuka kotak itu dan melihat uang kertas yang menggiurkan di dalamnya, dia memandang Jordan. Ini, ambil $500.000. Aku akan mengambil sisa $300.000. Bagaimana tentang itu? Jordan tetap tanpa ekspresi. Melihat itu, Harry melanjutkan, bagaimana dengan ini? Anda mengambil $600.000 dan saya hanya akan mengambil $200.000. Petik 2. Jordan masih tidak menjawab. Harry berpikir dalam hati, jangan bilang dia ingin menyimpan seluruh $800.000 untuk dirinya sendiri. Akulah yang memperkenalkannya. Dia tidak tahu bahwa Jordan sama sekali tidak membutuhkan uang. Bahkan jika dia membutuhkannya, Jordan tidak akan menerima uang sebanyak itu. Orang Korea Selatan itu berkata dengan riang kepada Harry, beritahu temanmu untuk membawa ibu mertuanya. Jika dia bisa membawa keindahan di foto itu kepada saya akan memberinya $800.000 lagi. Orang Korea Selatan itu berbicara dalam bahasa ibunya dan Harry khawatir Jordan tidak akan mengerti. Harry mulai menerjemahkan untuk Jordan. Namun, Jordan tiba-tiba berbicara dalam bahasa Korea. Dia bertanya, bos Anda tertarik dengan ibu mertua saya. Anda ingin saya menerima uang Anda dan memberikannya kepada bos Anda. Apakah itu yang Anda maksud? Petik 2. Baik orang Korea Selatan dan Harry terkejut. Mereka tidak menyangka Jordan begitu fasih berbahasa Korea. Namun demikian, banyak poliglot di dunia ini yang dapat melakukan percakapan dasar dalam beberapa bahasa. Orang Korea Selatan itu tersenyum dan mengangguk. Anak muda, kamu sangat pintar. Itu yang saya maksud. Memukul. Jordan menamparkan pria itu. Dia berkata dengan marah, kamu ingin aku menawarkan ibu mertuaku kepada bosmu. Apakah Anda pikir saya seorang germo? Anda B**. Petik 2. Jordan sudah menebak bahwa orang di balik ini pasti memilih wanita paruh baya untuk menjadi teman bermainnya. Meskipun Jordan tidak akur dengan Marissa dan sering bertengkar dengannya, dia tetap menghormatinya sebagai ibu mertuanya. Dia masih ibu istrinya. Bagaimana dia bisa membiarkan pria lain tidak menghormati ibu mertuanya? Orang Korea Selatan itu sangat marah. B**. Anda anak nakal tercela. Anda ingin lebih banyak uang, bukan? Aku akan memberimu $2 juta kalau begitu. Panggil ibu mertuamu. Memukul. Memukul. Jordan memberi pria itu 2 tamparan berturut-turut, menyebabkan dia muntah darah. Kamu masih berani tawar-menawar denganku. Jordan memelototinya dengan niat membunuh. Melihat bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, Harry dengan cepat menarik Jordan kembali. Jordan, berhenti berkelahi. Orang Korea Selatan ini berasal dari latar belakang yang luar biasa. Dia tidak bisa dianggap enteng. Orang Korea Selatan itu benar-benar marah. Kamu orang yang sombong. Apakah Anda pikir Anda dapat memandang rendah semua orang hanya karena Anda memiliki pengaruh di ibu kota? Tidakkah kamu tahu bahwa selalu ada seseorang yang lebih kuat di luar sana? Nak, meskipun saya tidak tahu dari keluarga mana Anda berasal di ibu kota, saya memperingatkan Anda. Jika Anda memprovokasi saya, tidak peduli dari keluarga mana Anda berasal, Anda akan mati. Jordan mencibir. Kamu benar-benar sombong. Apakah Anda tidak menghormati keluarga di ibu kota? Petik 2. Orang Korea Selatan itu menegakkan punggungnya dan berkata dengan bangga, benar. Di mata bosku, kalian semua keluarga kelas atas hanyalah antek-antek rendahan. Jordan semakin yakin bahwa dalangnya berasal dari keluarga Park. Dia bertanya, oh, begitu sombong. Saya ingin tahu keluarga mana bos Anda sejak saat itu. Petik 2. Orang Korea Selatan itu tertawa. Kamu tidak pantas tahu. Jordan mendengus. Keluarga Park, kan? Senyum di wajah sombong Korea Selatan langsung menghilang. Bagaimana kamu tahu?
Keluarga Park adalah keluarga rahasia. Bahkan keluarga lokal di Korea Selatan tidak tahu tentang keberadaan mereka. Orang Korea Selatan itu tercengang. Dia tidak tahu dari mana Jordan mendapat jawabannya. Atau apakah itu tembakan dalam gelap. Pria Korea Selatan itu berpikir dalam hati, keluarga Park adalah keluarga rahasia. Mustahil bagi anak asing ini untuk mengetahui keberadaan mereka. Dia kemudian berkata kepada Jordan, "Brad, berhenti membuat tebakan liar. Anda baru saja mendapatkan nama keluarga yang tepat. Lagi pula, nama keluarga Park sangat umum di negara kita." Apakah dia berpikir bahwa Jordan menggertak? Jordan tersenyum dan melanjutkan, "Jika aku tidak salah, bosmu adalah Park Chan-yang, kan?" Kata-kata itu membuat wajah Korea Selatan langsung memucat. Bab 571, Interogasi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa orang asing biasa menebak bahwa dalangnya adalah Park Chan-yang dari keluarga Park? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana kau tahu nama bosku? Orang Korea Selatan itu terkejut. Karena keluarga Park adalah keluarga rahasia, selain Park Anya, yang merupakan istri seorang kandidat politik, tidak ada yang tahu nama anggota keluarga lainnya. Dan bahkan jika publik tahu nama Park Anya, mereka hanya tahu dia sebagai istri Chon Ji-hun. Publik tidak tahu bahwa keluarga Park Anya jauh lebih kuat daripada Chon Ji-hun, yang sudah menjadi pria yang sangat kuat. Jordan tersenyum. Dia benar. Dalang di balik ini adalah Park Chan-yang, pria yang menabraknya di game virtual. Sebenarnya, Jordan sudah menduga itu adalah Park Chan-yang dengan proses eliminasi. Setelah memastikan bahwa mereka berasal dari keluarga Park, Jordan tahu bahwa ada 3 orang dari generasi kedua. Park Anya dan Park Chan-yang memiliki kakak laki-laki. Namun, kakak tertua ini lebih tua dan Jordan percaya bahwa dia harus seperti Jesse, memikul tanggung jawab besar untuk menghidupkan kembali keluarga. Dia tidak akan punya waktu untuk bermain-main dengan wanita seperti ini. Karena itu, Jordan menyingkirkannya terlebih dahulu. Park Anya adalah seorang wanita dan Jordan sangat yakin bahwa dia bukan gay. Karena itu, mustahil baginya untuk mencari wanita paruh baya yang cantik. Akibatnya, Jordan memutuskan bahwa itu pasti Park Chan-yang. Jordan memandang pria yang ketakutan itu dan berkata dengan lembut, "Apakah sesulit itu untuk mengetahui namanya? Aku sangat akrab dengan keluarga Park. Saya mencium adik Park Chan-yang, Park Anya sebelumnya. Haruskah saya melanjutkan?" Petik 2. Ketika orang Korea Selatan mendengar ini, dia langsung melompat dengan berlebihan, dalam tindakan yang sama buruknya dengan lompatan katak. Pria itu terkejut. "Kamu sebenarnya tahu bahwa Park Anya juga anggota keluarga Park. Kamu terlalu menakutkan. Namun, bahkan jika Anda tahu semua ini, jangan berpikir bahwa Anda dapat menakuti saya dengan klaim Anda. Park Anya adalah wanita paling mulia di negara kita. Jika kamu diam-diam menciumnya, kamu pasti sudah mati sekarang." Jordan berkata sambil tersenyum, "Siapa bilang aku menciumnya? Dia menciumku. Omong kosong *T. Omong kosong. Itu tidak mungkin." Orang Korea Selatan menjadi gelisah. "Kenapa Nona Park mencium orang asing yang keji sepertimu? Aku hina." Jordan memukulnya. Dia tahu bahwa nyonya adalah bangsawan dan masuk akal bagi orang Korea Selatan ini untuk tidak mempercayainya. Jordan tidak akan memukulnya jika hanya itu. Namun, orang Korea Selatan justru menyebut Jordan tercela dan merasa dirinya lebih rendah dari nyonya. Karena itu, dia tidak bisa menyalahkan Jordan karena menyerang. Jordan tidak ingin terus membuang waktu untuk pria ini. Dia bertanya, "Katakan padaku, mengapa Park Chan-yang mengumpulkan wanita paruh baya yang cantik di AS? Apakah dia menyukai wanita tua?" Kaulah yang menyukai wanita tua dan keriput. Bos saya menyukai wanita muda yang cantik dan berkulit putih yang kaya akan kolagen. Pertengkaran Korea Selatan. Jordan bertanya, karena dia menyukai wanita muda, mengapa dia mencari wanita yang berusia di atas 40 tahun? Pria itu menyeringai. "Aku tidak akan memberitahumu. Anda tidak pantas tahu. Undang ibu mertua Anda yang cantik. Saya akan berbicara dengannya sendirian, hehe." Petik 2. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Jordan mengepalkan tinjunya. Dia ingin melihat seberapa keras tulang orang ini. Banyak orang Korea Selatan menghargai penampilan mereka di atas segalanya dan sangat takut dengan bekas luka. Beberapa akan dengan mudah takut untuk menyerah hanya dengan melihat pisau melambai di wajah mereka.
Korsel terus mundur. Dia tahu bahwa meskipun dia memiliki pengawal, mereka mungkin bukan tandingan Jordan. Dia tiba-tiba mengeluarkan pil dari sakunya dan dengan cepat menelannya. Harry terkejut dan berteriak, F***. Apakah orang Korea Selatan ini sangat takut bahwa Anda akan menyiksanya dan memaksanya untuk mengaku bahwa dia menggunakan racun untuk bunuh diri? Aku akan pingsan. Tolong jangan mati. Ini akan merepotkan jika dia mati. Ayahku akan menghukumku selamanya. Di ibu kota, agak mudah bagi keluarga kuat untuk menutupi insiden, bahkan jika itu menyangkut kematian. Namun, keluarga di ibu kota juga sangat ketat, terutama jika keturunan mereka terlibat. Mereka pasti akan memberikan hukuman berat. Terkadang, hukuman keluarga bahkan lebih serius daripada hukuman hukum biasa. Jordan mengerutkan kening. Dia mengira bahwa orang Korea Selatan ini adalah seorang pengecut tak berdaya yang takut mati. Mungkinkah Jordan salah? Tidak ada yang terjadi pada orang Korea Selatan setelah dia meminum pil itu. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak. Haha, aku sudah meminum pil khusus keluarga Park yang mematikan saraf. Tidak peduli bagaimana Anda menyiksa saya sekarang, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Nak, jika kamu punya nyali, bunuh aku. Aku tidak percaya kamu berani. Oh, Jordan terkejut. Jadi, orang Korea Selatan itu meminum pil yang bisa menahan siksaan. Beberapa orang tidak dapat menahan rasa sakit fisik. Setelah minum pil ini, tidak peduli berapa banyak tubuh mereka menderita, mereka tidak akan merasakan apa-apa. Jordan menginstruksikan Harry, cari tali dan ikat dia. Harry tercengang. Hah? Dia tidak pernah berpikir untuk melakukan hal seperti itu. Jordan berkata, kamu sudah terlibat dalam hal ini. Jangan berpikir bahwa Anda dapat mundur sekarang. Lakukan seperti yang saya katakan. Kalau tidak, aku akan menjatuhkanmu. Pilihanmu. Bisakah Harry menahan rasa sakit? Tidak mungkin. Dia buru-buru menurut. Aku akan mengikatnya, aku akan mengikatnya. Dia dengan cepat menemukan tali tebal dan menahan pria itu. Butuh banyak usaha untuk mengikatnya ke kursi. Sial, Bastard ini menendangku beberapa kali. Aku sudah menendangnya kembali berkali-kali, tapi dia bahkan tidak berteriak. Jordan, sepertinya dia mengatakan yang sebenarnya. Dia sepertinya tidak merasakan sakit setelah minum pil itu. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada gunanya menginterogasinya sekarang. Harry sedikit khawatir pada Jordan, takut dia tidak akan bisa menemukan apa yang ingin dia ketahui. Meskipun orang Korea Selatan itu sekarang diikat ke kursi, dia masih berteriak dengan angkuh, orang rendahan. Anda tidak tahu jenis teknologi canggih dan kekuatan yang Anda hadapi. Apakah Anda pikir Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan dari saya hanya dengan mengikat saya? Bermimpilah. Bahkan jika kamu memotong tanganku, aku tidak akan berteriak. Tapi aku harus memperingatkanmu. Jika kamu berani menyakitiku, keluarga Park akan membuatmu membayar harganya dengan darah. Semakin Jordan memandang pria Korea Selatan ini, semakin dia tidak menyukainya. Dia memandang rendah mereka hanya karena dia tahu bahwa keluarga Park memiliki pengobatan tingkat lanjut yang beberapa dekade di depan dunia. Haha, seolah-olah Jordan tidak punya obat seperti itu juga. Dengan itu, Jordan mengeluarkan sekotak obat dari sakunya. Bab 572, sangat pedas. Ini bukan kotak obat biasa Jordan. Itu adalah kotak obat yang secara khusus dipilih dan dibawa Jordan dari pangkalan farmasi rahasia keluarga Stelle di Inggris beberapa hari yang lalu. Obat-obatan ini sangat canggih. Beberapa bisa mengobati penyakit sementara beberapa bisa menyebabkan kerusakan. Ada juga obat-obatan seperti yang baru saja ditelan Korea Selatan. Harry melirik kotak obat Jordan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Jordan, obatmu ini sangat berwarna. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Itu pasti semacam obat terlarang, kan? Apakah Anda akan membius orang Korea Selatan ini? Petik 2. Orang Korea Selatan itu tertawa terbahak-bahak ketika melihat kotak obat Jordan. Hahaha, bodoh-bodoh. Anda ingin membius saya dan memaksa saya untuk mengatakan yang sebenarnya. Bermimpilah. Aku sudah memberitahumu. Bukan saja saya tidak merasakan sakit fisik, tetapi lidah saya juga mati rasa. Saya kebal terhadap obat apapun. Tidak peduli obat apa yang kamu berikan padaku, itu tidak akan berhasil. Anda ingin memamerkan teknologi obat buruk Anda di depan saya. Kamu seperti penipu yang mencoba mengajar seorang Grandmaster. Petik 2.
Orang Korea Selatan itu sangat arogan sehingga bahkan Harry merasa jijik. Awalnya, Harry ingin bermain sebagai pembawa damai antara Yordania dan Korea Selatan. Namun, karena dia sudah mematuhi perintah Jordan untuk mengikat Korea Selatan, dia mungkin juga berdiri di pihak Jordan. Harry berkata, "Mengapa kamu begitu sombong? Standar medis Korea Selatan tidak lebih tinggi dari negara kita. Anda membuatnya tampak seperti Anda sangat kuat. Aku tidak tahan dengan kesombonganmu. Anda mengatakan selera Anda mati rasa, kan? Baiklah, mari kita coba. Saya tidak percaya bahwa Anda bisa kebal terhadap banyak hal hanya dengan minum pil." Harry merasa bahwa orang ini hanya menggertak. Tidak ada obat seperti itu di dunia ini. Segera, dia menemukan sebotol saus cabai di kamar sebelah. Membuka tutupnya, Harry mencelupkan jarinya ke dalam dan mencicipinya. Beberapa detik kemudian, Harry melompat dari rasa pedasnya. Ah, pedas sekali. Sangat pedas. Bagaimana bisa ada saus cabai yang begitu pedas di dunia ini? Harry terus mengipasi mulutnya dengan tangan kanannya, mencoba meredakan sensasi terbakar. Setelah itu, dia menemukan sebotol air soda dan menenggak lebih dari setengahnya sekaligus. Baru kemudian dia berhasil menenangkan diri. Terlihat jelas bahwa sambal ini memang sangat pedas. Harry memandang orang Korea Selatan yang terikat dan tersenyum. "Haha, kamu mengklaim bahwa kamu tidak akan merasakan apa-apa sekarang. Apakah Anda berani makan saus pedas ini?" Petik 2. Pria itu memandang saus cabai dengan jijik dan berkata, "Tuangkan semuanya ke dalam mulutku." Harry tercengang. "Apa? Apa yang kamu katakan? Anda berani menghabiskan seluruh botol saus cabai ini?" Petik 2. Harry hanya memiliki sedikit rasa sebelumnya dan itu sudah tak tertahankan. Bahkan jika orang Korea Selatan ini lebih tahan terhadap makanan pedas daripada Harry, mustahil baginya untuk meminum seluruh botol. Itu tidak manusiawi. Orang Korea Selatan itu tertawa. "Sampah. Hanya sedikit cabai dan Anda sudah merengek. Berikan semuanya padaku. Hari ini, aku akan membiarkan kalian berdua menyaksikan kehebatan keluarga Park." Jordan menyeringai dingin. Orang Korea Selatan ini sangat pandai berakting keren. Dia menjadi sangat arogan hanya karena dia telah meminum obat khusus yang diproduksi oleh keluarga Park. Harry berkata, aku paling benci pembual. Baiklah, aku akan memasukkan semua saus cabai ke dalam mulutmu. Jangan salahkan aku jika itu membunuhmu. Harry bergerak maju untuk memberi makan pria itu. Orang Korea Selatan itu buru-buru berkata, "Tunggu. Ambilkan aku sendok." Orang Korea Selatan peduli dengan kebersihan, tidak seperti kalian orang asing yang suka makan dengan tangan. Harry sangat marah. Dia mengabaikan permintaannya dan memberinya makan dengan tangan kosong. "Makan sekarang." Dengan itu, dia memasukkan lebih dari setengah saus cabai ke dalam mulut pria itu. Jika itu adalah orang biasa, mereka akan menangis karena rasa sakit. Namun, orang Korea Selatan tidak merasakan apa-apa. Bagaimana ini mungkin? Harry menolak untuk mempercayainya. Dia mencicipi sausnya lagi dan masih merasa sangat pedas. Mengapa orang ini tidak merasakan apa-apa setelah memakannya? Kami ditakdirkan. Jordan, orang ini tidak membual. Dia benar-benar kebal. Apapun yang kita berikan padanya sekarang mungkin tidak akan berguna. Harry berjalan menuju Jordan. Dia merasa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk pria Korea Selatan ini. Haruskah mereka benar-benar membawa Marissa untuk bertemu dengan orang Korea Selatan jika mereka ingin mengetahui skemanya? Bagaimana jika orang Korea Selatan kemudian meminta Marissa untuk bertemu dengan Park Chan yang sebelum dia memberitahu mereka sesuatu? Bukankah mereka akan mengirim Marissa ke sarang harimau? Namun, Jordan tidak sebingung Harry. Jordan memandang orang Korea Selatan yang bangga itu dan berkata, "Aku benci ketika orang bertingkah keren di depanku. Anda telah makan sebotol saus cabai dan benar-benar mencuri pusat perhatian saya." Petik 2. Makan obat yang akan membuatnya mati rasa sebelum menenggak sebotol saus cabai. Jordan telah merencanakan untuk melakukan trik ini suatu saat nanti. Tapi sekarang, orang Korea Selatan ini sudah melakukannya lebih dulu. Atas dasar apa? Dia bukan karakter utama. Orang Korea Selatan itu tertawa. "Jadi bagaimana jika aku mencuri pusat perhatianmu?" Jordan mengeluarkan pil abu-abu dan berkata, "Apakah kamu berani meminum ini?" "Obat apa itu?" pria itu bertanya. Jordan menjawab, "Itu bisa menetralkan pil yang kamu minum tadi."
Orang Korea Selatan itu mencibir. Penangkal. Hahaha, jangan naif. Tidak ada apoteker normal di seluruh dunia yang dapat menetralkan obat saya. Jordan bersikeras. Jadi, apakah kamu berani mengambilnya? Orang Korea Selatan itu mendengus. Tentu saja, ayo. Jordan memasukkan obat ke dalam mulut pria itu. Dia menelan tanpa ragu-ragu. Jordan melihat waktu. Dibutuhkan sekitar 2 hingga 3 menit agar penawarnya bekerja. Harry memberi Jordan sebatang rokok dan menyalakannya untuknya. Yordania, kami sudah cukup menyiksa orang Korea Selatan ini. Jika Anda tidak bisa mendapatkan apapun darinya, lebih baik kita lepaskan dia. Yordan tidak menjawab. Dia mengisap dan bertanya, siapa nama lengkapmu? Harry berkata, Harry Yates. Saat Jordan mendengar nama keluarga Yates, dia ingat Marissa menyebut keluarga ini sebelumnya. Jordan terus bertanya, ayahmu dari Kementerian Pertahanan, dan ibumu dari Kementerian Luar Negeri. Harry terkekeh. Ya, Jordan berkata dengan belak-belakan, bagaimana mereka melahirkan putra yang tidak berguna sepertimu? Harry, aku memang suka sedikit main-main, tapi bukan berarti aku tidak berguna. Saya sangat mampu. Jordan, kamu berbicara tentang wanita, kan? Harry terkekeh. Saya ketahuan. Saat mereka berdua sedang mengobrol, orang Korea Selatan yang terikat itu tiba-tiba bergerak. F***, sial, sial, sangat pedas, sangat pedas, sangat pedas. Bab 569, Investigasi. Jordan mengangguk. Orang Korea Selatan